Oke guys, balik lagi di my channel Isman Leandro Official. Nah, kali ini kita akan ngebahas masalah seputar sepeda listrik dan motor listrik ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas kenapa sekarang semakin banyak sepeda listrik mulai meninggalkan aki SLA dan beralih ke baterai lithium ya guys. Nah, apakah lithium memang jauh lebih bagus atau sebenarnya SLA masih punya keunggulan nih? Nah, di video ini kita akan bandingkan keduanya dari berat, jarak tempuh, performa, umur baterai sampai biaya ya. Nah, jadi sebelum kamu memilih baterai untuk sepeda listrik, simak perbedaannya. Kita mulai dari alasan paling sederhana guys ya. Nah, sepeda listrik membutuhkan baterai yang mampu menyimpan energi, tetapi di saat yang sama kendaraan juga harus tetap ringan dan nyaman untuk digunakan. Nah, disinilah lithium mulai punya keunggulan ya. Nah, aki SLA memang murah dan sudah lama digunakan ya, tetapi bobotnya cukup berat. Sementara lithium bisa memberikan kapasitas energi yang cukup besar dengan bobot yang jauh lebih ringan guys. Nah, itulah salah satu alasan kenapa semakin banyak produsen mulai menggunakan baterai lithium ya. Nah, tapi apakah ini berarti aki SLA sudah tidak bagus? Belum tentu guys ya. Oke, SLA adalah singkatan dari Solid Lead Acid ya, yaitu baterai timbal asam yang banyak digunakan pada sepeda listrik generasi sebelumnya ya. Nah, sedangkan lithium adalah keluarga baterai berbasis lithium. Dan perlu diketahui, lithium sendiri bukan cuma satu jenis guys. Ada lithium ion seperti NMC dan juga ada LiFePO4 ya, yang memiliki karakter tentunya berbeda teman-teman. Jadi jangan menganggap semua baterai lithium memiliki performa yang sama ya. Untuk pembahasan kali ini kita fokus pada perbedaan umumnya dengan aki SLA ya. Oke, perbedaan pertama yang paling mudah dirasakan adalah bobotnya ya. Misalnya kita punya sistem 48 volt 20 Ah ya. Pada SLA biasanya digunakan 4 baterai 12 volt 20 Ah. Total bobotnya bisa mencapai puluhan kilogram. Sementara baterai lithium dengan kapasitas nominal yang sama bisa dibuat jauh lebih ringan guys. Dan ini sangat berpengaruh pada sistem sepeda listrik atau pada rangkaian sepeda listrik. Semakin berat baterainya, semakin berat juga kendaraan secara keseluruhannya ya. Nah, akibatnya motor membutuhkan tenaga lebih besar untuk membawa beban tersebut, sedangkan baterai lithium yang lebih ringan membuat kendaraan lebih mudah dibawa ya, dan biasanya lebih nyaman untuk digunakan. Jadi kalau bicara soal bobot, lithium jelas punya keunggulan yang jauh signifikan teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat pengguna salah memahami baterai. Banyak orang yang melihat angka Ah-nya saja teman-teman. Misalnya sama-sama 20 Ah lalu menganggap jarak tempuhnya pasti sama. Padahal tidak sesederhana itu guys. Energi baterai juga harus dilihat dari tegangannya ya. Contohnya 48 volt dikali 20 Ah menghasilkan sekitar 960 watt energi nominal ya. Tetapi energi yang benar-benar bisa digunakan di jalan dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Mulai dari berat pengendaraan, kecepatan, tanjakan, ukuran motor, kondisi ban, sampai karakter baterainya sendiri ya. Pada SLA ketika baterai diberi beban cukup besar, tegangan bisa lebih cepat turun dan kapasitas efektif bisa terasa lebih kecil ya. Nah, lithium umumnya mampu mempertahankan performanya dengan lebih baik saat digunakan ya. Jadi jangan hanya bertanya berapa Ah ya, lihat juga tegangan, energi, dan karakter baterainya. Kemudian ada perbedaan yang bisa langsung dirasakan ketika sepeda digunakan. Nah, saat motor membutuhkan arus yang besar, terutama ketika akselerasi atau melewati tanjakan, tegangan baterai bisa mengalami penurunan. Pada SLA, penurunan tegangan ini biasanya lebih terasa, akibatnya tenaga sepeda bisa terasa menurun ketika baterai mulai terbebani atau kondisinya sudah tidak prima lagi teman-teman. Nah, lithium umumnya memiliki kemampuan memberikan arus dengan lebih stabil. Itulah sebabnya pada sepeda listrik yang menggunakan baterai lithium, respon tenaga sering terasa lebih konsisten ya. Tetapi sekali lagi, ini juga tergantung pada kualitas sel, BMS, kapasitas baterai, dan kemampuan controller. Jadi jangan hanya melihat tulisan lithium pada baterainya. Nah, berikutnya adalah umur pemakaian. SLA umumnya memiliki siklus hidup yang lebih pendek nih guys, terutama jika sering digunakan sampai sangat kosong. Semakin sering baterai dikuras dalam, kapasitasnya bisa semakin cepat turun ya. Nah, lithium pada umumnya memiliki umur siklus yang lebih panjang, tetapi lithium juga bukan baterai yang kebal terhadap kerusakan teman-teman. Kalau sering mengalami panas berlebihan, overcharge atau menggunakan sistem BMS dengan
charger yang tidak sesuai, lithium juga bisa mengalami kerusakan yang fatal, teman-teman. Jadi umur baterai bukan hanya ditentukan oleh jenisnya, melainkan cara penggunaan dan kualitas baterainya juga sangat menentukan. Nah, kalau bicara masalah harga, disinilah SLA masih punya keunggulan. Harga awal aki SLA biasanya jauh lebih murah dan ketika rusak, penggantinya juga relatif mudah ditemukan ya. Sedangkan baterai lithium membutuhkan biaya awal yang lebih besar, tetapi jangan hanya melihat harga saat membeli, guys. Kita juga harus melihat berapa lama baterai tersebut bisa digunakan dan berapa kali harus diganti ya. Jadi pertanyaannya bukan hanya mana yang lebih murah, tetapi mana yang lebih ekonomis dalam jangka panjang. Untuk penggunaan ringan dengan anggaran terbatas, SLA masih bisa masuk akal, tetapi untuk penggunaan rutin dan jangka panjang, ini lithium bisa menjadi pilihan yang lebih menarik, guys. Oke, dari sisi perawatan, lithium lebih praktis karena tidak membutuhkan perawatan seperti baterai timbal asam atau SLA. Tetapi ada satu hal yang sangat penting, lithium harus menggunakan sistem proteksi yang benar ya. Nah, inilah BMS harus sesuai dengan jenis dan konfigurasi selnya ya. Charger juga harus sesuai dengan tegangan baterainya. Lalu kualitas sel sangat menentukan keamanan serta umur baterai. Jadi jangan membeli baterai hanya karena harganya murah dan tertulis lithium. Yang harus dilihat adalah jenis sel, konfigurasi, BMS, charger, dan kualitas perakitannya. Jadi mana yang lebih baik? Jawaban kembali kepada kebutuhan teman-teman. Kalau kamu mencari baterai dengan harga awal lebih murah, mudah ditemukan, dan kendaraan memang dirancang menggunakan SLA, aki SLA masih bisa menjadi pilihan. Tetapi kalau kamu menginginkan bobot lebih ringan, performa lebih konsisten, penggunaan lebih praktis, dan umur pakai yang umumnya lebih panjang, ini lithium lebih menarik, guys. Jadi bukan berarti SLA jelek dan lithium selalu bagus. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, guys. Oke, sekarang kita bisa melihat kenapa semakin banyak sepeda listrik mulai menggunakan lithium. Bukan karena aki SLA sudah tidak berguna ya, tetapi karena kebutuhan kendaraan listrik juga berkembang. Kendaraan semakin membutuhkan baterai yang ringan, efisien, dan mampu memberikan performa yang konsisten. Kalau menurut kamu sendiri, guys, lebih pilih SLA atau lithium? Tulis pilihan kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu tertarik dengan video bermanfaat seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan memberikan pembahasan wawasan tentang kendaraan EV, baik itu sepeda listrik maupun motor listrik. Oke, guys, thank you, see you again.